Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau membahas mengenai mitos psikologi trading. Nggak tepat ya rasanya jika seorang trader itu hanya mempersiapkan rencana trading saja pada saat ingin masuk ke market. Ada aspek lain yang juga itu sangat sama pentingnya, bahkan tanpa menyertakan aspek ini juga rencana trading itu bahkan tidak bisa tereksekusi secara sempurna. Ya, aspek itu yang dimaksud adalah psikologi trading tadi. Mengapa mengenali aspek psikologi trading itu sangat penting? Banyak dari trader itu kadang melupakan aspek psikologi di dalam trading ini dan cenderung termakan oleh emosi dan angan-angan. Kemudian muncul semacam pemikiran lain bahwa trading forex itu sangat mudah dilakukan, atau ada juga yang berpikiran bahwa forex itu lebih sulit dibandingkan karir yang lainnya. Pemikiran semacam ini seiring waktu itu berubah menjadi sebuah mitos, ya. Mitos tentang psikologi trading yang kemudian menyebar dan banyak memakan korban, terutama pada mereka yang baru mengenal trading forex. Begitu banyak yang terpengaruh dan setidaknya ada sejumlah mitos psikologi trading yang sudah terlanjur populer. Ya, jadi contohnya seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh mengenai psikologi trading, ya, saya mau share dulu deh mengenai kenapa sih Anda itu harus trading. Jadi, kita membayangkannya seorang trader yang sukses itu memiliki kebebasan waktu, bisa hidup dan bekerja di manapun tanpa ada batasan apapun. Trader sukses itu juga tidak terikat dengan rutinitas dan punya gaya hidup yang mandiri. Tidak perlu berinteraksi dengan siapapun ya, termasuk juga dengan bos dan klien. Inilah yang seringkali kita gambarkan mengenai seorang trader. Betul ya? Nah, memang dengan mengenal dunia trading ini, itu bisa menawarkan sesuatu hal yang baru, seperti kebebasan dan tidak terikat dengan siapapun yang nggak didapatkan di pekerjaan yang lainnya. Tapi, ya, perlu diingat bahwa mempelajari trading itu tidaklah instan dan Anda harus terbiasa melihat grafik yang naik turun nggak karuan itu. Ketika sedang ada berita yang dampaknya cukup tinggi, kan biasanya chartnya itu akan naik turun dan volatilitasnya itu akan tinggi. Nah, Anda harus terbiasa dengan chart yang seperti itu. Ada banyak sekali alasan orang memulai trading ini, mulai dari yang rasional sampai yang nggak rasional pun juga ada. Ini memang didasari dari bahwa trading itu memang dapat menghasilkan banyak uang di dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan bisnis konvensional yang lainnya. Dan sudah banyak juga sih memang orang yang berhasil di trading ini. Nah, ini yang menjadi motivasi mereka. Mungkin beberapa orang itu menggambarkan bahwa uang itu sebagai lambang dari kebebasan ya. Walaupun memang kadang-kadang mereka tidak tahu harus melakukan apa dengan kebebasan tersebut. Kalau hidup tenang-tenang saja kan jadi membosankan ya. Tapi yang ada di pikiran mereka mungkin ya, jika Anda bisa melakukan trading, Anda bisa membuat jam kerja Anda sendiri, tinggal dan bekerja dimanapun yang Anda mau. Itu mungkin ya yang Anda pikirkan. Umumnya, trading itu terlihat menarik bagi orang yang menyukai analisis teknikal, terutama ya. Aktivitas trading itu juga terlihat menarik bagi mereka yang berani mengambil resiko, namun terlihat menyeramkan bagi mereka yang menghindari resiko. Dalam kegiatan trading, Anda diharuskan untuk menempatkan uang Anda pada resiko, dan banyak trader yang meninggalkan kepastian masa kini dengan mengambil peluang pada hal yang tidak pasti. Itulah trading, ya. Antara angan-angan dan kenyataan sepertinya telah banyak disebutkan sebelumnya bahwa trader sukses itu adalah seorang yang realistis, yang mengetahui kemampuan serta keterbatasan dirinya. Trader itu harus mempunyai pengelolaan uang yang baik dan dilakukan secara disiplin, ya. Nah, ada 3 mindset nih yang harus Anda singkirkan ketika teman-teman ingin memulai belajar di trading forex. Pertama,
merasa kurang pengetahuan. Kadang pemula yang belajar trading itu awalnya mengira bahwa trading itu sangat gampang ya, karena dilihatnya orang begitu mudah dapat uang dari trading ini. Tapi setelah mulai belajar trading sendiri dan mengetahui, oh ternyata trading itu tidak seperti yang dibayangkan, lalu muncullah mental block yang merasa bahwa trading itu menjadi sangat sulit. Butuh pengetahuan yang lebih besar supaya bisa menjalankan trading ini. Bahkan ketika sering mengalami kerugian di trading, mulai muncullah kecurigaan kalau para trader sukses itu punya pengetahuan yang dirahasiakan dan ada yang namanya resep yang ampuh tapi tidak Anda ketahui. Istilahnya ya holy grail lah ya. Terus Anda jadi rajin mengikuti seminar dan membeli buku dengan harapan mengetahui resep rahasia yang ampuh untuk trading ini. Tapi setelah Anda tahu semuanya, ya ternyata memang ilmu trading itu sebenarnya simple kok. Tapi karena sudah terlanjur putus asa, tidak sedikit pula dari para trader ini yang pasrah pada transaksinya. Hanya dengan berdoa tanpa mencari tahu apa kesalahan di dalam tradingnya. Nah, sudah tahu kan apa yang salah di sini? Makanya bikinlah rencana trading dan jurnal trading, lalu pahami juga mengenai psikologi trading ini. Kegiatan trading itu sebenarnya simple kok, cukup sederhana. Karena trader yang baik pada umumnya itu pintar melihat momen untuk masuk ke market. Cuman itu saja kok sebenarnya. Tapi bukan berarti mereka itu adalah orang yang pintar dan orang yang jenius ya. Lalu yang kedua itu adalah merasa bahwa modalnya selalu kurang. Mindset yang juga berbahaya itu adalah trader selalu merasa bahwa modalnya itu terbatas. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses di trading forex itu butuh modal yang gede. Dengan modal yang gede ini transaksinya bisa menjadi gede dan keuntungannya juga gede. Sebenarnya nggak salah sih ya dengan kata-kata yang terakhir ini. Dengan transaksi gede maka keuntungannya itu juga akan gede juga. Tapi kan kalau kita nggak mikirin kerugiannya kan itu juga gede juga kan. Kalau potensi keuntungannya gede, sama dengan resikonya yang gede juga. Lagian kan nggak mesti juga untuk dapat keuntungan yang gede, itu harus modal yang gede juga. Asalkan kita disiplin, dengan modal kecil saja bisa menjadi gede sebenarnya di trading forex ini ya. Banyak juga yang langsung bangkrut dari sekali transaksi, bahkan seringkali setelah mereka menutup posisi ruginya, itu pasar langsung berbalik arah. Ya, ini bukan karena modal gede ya masalahnya, tapi harus pinter mengenai money management biar nggak nyesel pas marketnya itu balik lagi, ya kan? Pemikiran bahwa bisa menang jika punya modal yang gede, sebetulnya itu adalah keserakahan mereka sendiri ya. Nggak jarang dari seorang trader pemula itu meminjam modal dari sahabat mereka, dari bank bahkan ya. Nah, ini yang berbahaya, ini yang harus harus dibetulkan ya, harus dihindari. Trading dari modal pinjaman itu sangat berbahaya. Tapi penting untuk diketahui ya, jika seorang trader itu tidak bisa mengelola emosinya, sebanyak apapun modal yang dia punya, itu tidak akan cukup untuk memenuhi rasa keserakahannya. Sehingga sebanyak apapun modalnya ya hasilnya ya akan sama-sama saja ya. Lalu yang ketiga itu adalah mindset autopilot. Mindset yang ketiga yang harus dihindari bila ingin menjadi trader yang sukses, yaitu adalah dengan membuat sistem autopilot yang dapat membawa Anda ke kesuksesan. Banyak dari beberapa trader itu mencoba mengembangkan sistem tradingnya secara otomatis, dan sebagian dari mereka bahkan sampai menyewa jasa programmer untuk membuat sistem trading yang otomatis. Nah, hal ini itu disebabkan karena kemalasan, keserakahan, dan buruknya literasi keuangan. Banyak juga dari mereka yang mengeluarkan uang untuk membeli sistem orang lain, sistem trading orang lain, kemudian dijadikan secara otomatis untuk menjadi aliran uang. Nah, perlu Anda ketahui bahwa
orang seperti ini itu tidak ada bedanya dengan orang zaman dulu ya, yang memperkerjakan ahli kimia untuk mengubah besi menjadi emas. Kan nggak mungkin, ya kan? Trading itu adalah aktivitas yang dijalankan oleh manusia, di mana penilaian atas sesuatu instrumen itu dilakukan dengan cara seksama, dan masing-masing instrumen itu adalah ada hal-hal yang unik, di mana aktivitas penilaian ini tidak bisa digantikan oleh mesin sekalipun. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah psikologi trading itu memang sangat mutlak sekali diperlukan di dalam trading ya. Dengan psikologi trading ini, Anda bisa melakukan transaksi dengan baik, menjalankannya dengan disiplin juga, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan trading. Nah, itulah sebenarnya kuncinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.